Halo pasukan Pomin, kali ini Pomin udah ada di salah satu lokasi di daerah Karawaci, tepatnya ini daerah Tangerang. Dan kali ini Pomin mau ke power partnernya Powerpack yang dia bergerak di bidang usaha. Bisa kita bilang itu mungkin lebih ke makanan ringan kali ya, kayak french fries, terus aneka-aneka camilan. Nah, penasaran kan kira-kira pakai mesinnya apa dan gimana sih nih usahanya? Simak terus videonya ya. Halo pasukan Pomin, kali ini Pomin udah sampai nih di tempat power partnernya Powerpack. Seperti yang kalian lihat, namanya Kenmas. Kenmas ini bidang usahanya ada di makanan ringan, yaitu kentang. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Halo pasukan Pomin, kembali lagi di Powerpack Channel bersama dengan Pomin. Dan kali ini Pomin ada di salah satu power partnernya Powerpack, yaitu Kenmas. Kenmas ini salah satu usaha yang dimiliki sama power partnernya Powerpack dengan menggunakan mesin-mesin dari Powerpack untuk menunjang usahanya. Simak terus videonya ya. Sebelum kita bincang-bincang, kenalan dulu dong sama pasukan Pomin yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Bedi Prabowo. Saya selaku founder dari Kenmas. Jadi kita mendirikan usaha ini bermula dari sebuah cerita unik sebenarnya. Oke, apa tuh Pak ceritanya? Ceritanya itu dulu anak saya yang umurnya masih usianya waktu itu kelas 4 SD. Dia mengalami kesusahan sekali makan. Jadi pada umumnya anak-anak kecil kan kayak gitu ya. Benar. Disuruh makan susah. Benar. Nah ini kemudian sekali waktu dia pulang dari sekolah, mampir di satu warung Tegal, itu menemukan makanan namanya kentang Mustafa. Oh, jadi dari situ? Dari situ, saya lihat, kok ini anak seneng banget makan ini. Dan setiap makan dicampur dengan itu, dia lahap, doyan, bahkan habis. Nah, saya merasa ini jadi sebuah peluang waktu itu. Karena kenapa? Karena yang ngalami anak susah makan itu ternyata bukan hanya saya. Banyak sekali keluarga muda kan? Benar. Apalagi keluarga muda yang mama papanya banyak main gadget, banyak pekerjaan di luar, sibuk. Kemudian saya berpikir, ini kalau dibeli setiap hari kan lumayan juga ya harganya. Boros juga. Betul. Saya challenge mamahnya, saya bilang, coba bikin, bisa nggak? Istri saya tidak bisa menyelesaikan challenge itu, jadi beberapa kali bikin gagal terus. Oh iya? Nah saya berpikir dong, kalau bikin produk makanan seperti ini aja kok agak-agak susah gitu kan. Berarti ini tidak semua orang bisa bikin. Kalau ada yang bisa bikin, berarti ini pasti prosesnya panjang dan repot. Betul. Nah, orang daripada repot-repot, kita beli yang jadi gitu. Keripik kentang ini kan masih manual lah mereka kerjakan. Iya, masih semuanya dioperasikannya manual. Iya, manual. Nah, kemudian secara branding juga belum dapat. Nah, saya melihat bahwa ini bisa dinaikkan kelasnya untuk masuk ke skala retail dan industri. Story-nya ini dari kehidupan sehari-hari ya? Dari masalah yang ada di kehidupan kita. Benar. Karena saya juga pernah ngalamin yang namanya saya pas kecil tuh susah makan. Makan tuh gue milih-milih aja. Mungkin itu juga karena tadi anaknya bapak milih-milih, sukanya modelnya yang kayak gini nih. Nah, kita mau membuat satu solusi di mana ini bukan berbahan dasar yang beresiko, karena semuanya berbahan dasar alami kan? Betul. Dari kentang alami, bahkan dari pegunungan Dieng yang kadar nutrisi makanannya bagus. Kadar nutrisi di dalam makanannya bagus. Nah,
kita kreasikan itu menjadi sebuah produk yang bisa menjadi lauk dan cemilan. Betul. Kan tagline-nya kita kan ada lauk dan cemilan. Nah ini nih, lauk dan cemilan. Gitu, guys, kan? lauk dan cemilan. Jadi bisa buat makan sebagai pendamping makan nasi, bisa juga sebagai cemilan. Betul. Oke guys, tadi kan kita udah ngobrolin ya Pak ya tentang historinya nih seperti apa. Terus nih Pak, kalau misalkan kita tarik lagi nih ke belakang, Kenmas itu didiriinnya tuh kapan sih Pak? Oke, baik, saya cerita sedikit. Jadi Kenmas itu didirikan dari proses yang tidak sengaja tadi, ketemulah produk yang akan kita jadikan produk development. Kemudian 2018, saya pertama kali datang pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang. Waktu saya ditanya sama trenernya, Bapak produknya apa? Saya bilang saya nggak punya produk gitu. Bukan produknya, ditanya mereknya apa? Saya nggak punya merek. Kata trainer, ngapain datang ke sini kalau nggak punya merek gitu kan? Saya bilang justru saya karena nggak tahu Bu, saya ingin bikin merek seperti apa, apa namanya, cara membangun merek dan lain sebagainya. Betul. Jadi 2018 itu, tepatnya bulan Juni, kita mendirikan sebuah usaha namanya, kalau secara brand corporate-nya adalah Tradisi Ibu Nusantara atau Teen Food kita nyebutnya. Nah, salah satu produk Teen Food adalah Kenmas ini. Nah, kita diajarkan untuk bagaimana membangun brand. Nah, ketika saya mulai eksplorasi dari Kentang Mustafa ini mau bikin brand apa ya, beberapa item nama kita munculkan. Nah, yang paling keren saya rasa adalah ini, Kenmas. Kenmas itu sebenarnya singkatan dari Kentang Mustafa. Simple ya, tapi dikemasnya tuh keren gitu. Siap. Sampai tahun ini nih Pak, Kenmas ini tuh udah dijual di mana aja sih? Oke. Kita untuk penjualan 80% saat pandemi seperti ini pakai online. Nah, online-nya ada yang dilakukan sendiri melalui media sosial, melalui Instagram kenmus88 atau kenmus.id. Bacanya boleh Kenmus atau boleh Kenmas ya, pokoknya suka-suka. Kemudian kita juga melalui Indonesian Mall, sehingga kita hanya masukkan ke satu titik distribusi ke Indonesian Mall, mereka yang melakukan penjualan. Memang untuk secara penjualannya dimasifin ya Pak ya, Iya, dimaksimalkan. Di mana di situ ada chance Kenmas bisa ada, pasti ada Kenmas di situ ya. Tadi kan kita udah bicara tentang kapan Kenmas didirikan, terus juga story-nya gimana. Sekarang nih Pak, Pomin penasaran banget kenapa dari semua mesin yang ada, Kenmas tuh milih power pack untuk jadi mesin packagingnya. Oke, kita ini kan produk berangkat dari UMKM, produk rumahan lah. Nah, produk rumahan itu cenderung dengan homemade ya, diproduksi di rumah, kemudian orang melihat itu produk yang value-nya rendah. Nah, dari sekian banyak aktivitas pemasaran atau branding, kita melihat sebenarnya orang tidak perlu tahu bagaimana proses membentuk produknya, tapi orang yang harus tahu adalah bagaimana produk itu sampai di tangan konsumen. Betul. Ya kan? Nah, untuk itulah kemudian kita berpikir apa alat yang kalinya saya investasi punya value-nya tinggi. Nah, salah satunya saya melihat waktu ikut training itu adalah adanya continuous sealer. Nah, continuous sealer itu keren menurut saya ya. Karena dia bisa membuat kemasan yang biasa ini menjadi standar pabrikasi besar. Betul. Jadi kita cukup pede ketika produk kita seperti ini bisa ditunjukkan ke konsumen, dan konsumen kita melihat, wah ini produknya udah sekelas produk-produk dari brand-brand ternama seperti itu. Maka nilainya sangat tinggi. Nah, saya menggunakan yang pertama kali saya pakai power pack adalah continuous sealer. Saya lihat itu ada hand printer ya? Ya, betul. Untuk expired. Untuk cetak kode expirednya. Betul. Kita juga udah pakai. Jadi kalau biasanya di UMKM itu membuat ada luarsa ketahanan pangan itu hanya dengan tentang checklist. Kita udah nggak pakai checklist lagi. Kita udah pakai coding dari power pack. One step. Siap. Iya. Kalau untuk pemakaiannya nih Pak, tadi kan Bapak pakainya 2 mesin langsung sekaligus ya kan? Kalau selama pemakaian itu ada kendala nggak sih Pak? So far sejauh ini minim kendala ya, karena yang kita lakukan hanya maintenance-nya rapi, kemudian berulang. Paling ada beberapa spare part yang memang sudah aus sesuai dengan masa pemakaian. Yaitu wajar lah, kita anggap memang harus di-maintenance, harus diganti dan sebagainya. Kita adakan maintenance secara rutin, dan kalaupun yang kerusakan berat sejauh ini belum pernah ada. Jadi memang secara penggunaan aman ya Pak ya, dan perawatan atau mungkin membutuhkan servis itu memang karena usia dari mesinnya yang sudah dipakai setiap hari. Usia dari spare part-nya. Iya, betul. Kita anggap sih sebagai ini mesin kategorinya heavy duty ya, jadi dia digunakan untuk produksi massal masih mampu.
untuk kategori kelas rumahan sebelum masuk ke level industri yang beneran lah. Sekarang nih kita kepoin yuk, Kenmas nih ke depan mau ada planning apa sih Pak? Baik, Kenmas ini ke depan kita sedang membangun satu platform sistem untuk membangun jaringan agen dan reseller. Kita akan mengembangkan keagenan itu eksklusif, hanya satu kota satu agen. Dan kita menyasar di 514 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Sistemnya sudah kita siapkan, kita bergerak ke sana. Nanti dari agen ini dia akan di backup oleh jaringan reseller di bawahnya. Nah, kita nanti setiap per triwulan rencananya akan mengeluarkan varian rasa yang baru. Jadi kalau hari ini yang untuk ekspan nasional ada rendang sapi, ada jagung bakar sama balado jeruk. Ke depan akan ada muncul beberapa varian produk yang lain. Apa saja itu, ikuti saja informasi berikutnya ya. Tuh guys, Kenmas sekarang mau buka untuk agen ya Pak ya? Agen. Jadi, simak terus apa aja yang diupdate sama Kenmas supaya nggak ketinggalan infonya kalau Kenmas udah buka proses agen itu guys. Gimana pasukan Pomin? Keren kan? Berawal dari satu masalah di kehidupan sosial kita bisa menghasilkan usaha yang begitu keren seperti Kenmas ini. Jadi, jangan ragu untuk mulai usaha. Dan selalu ingat bahwa ada power pack di setiap usaha Anda. Dan ada power pack di Kenmas.